Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin sekalian, banyak masalah yang perlu diluruskan di dalam pembagian warisan, ya, yang berkenaan dengan pasangan rumah tangga. Kita lihat kenyataan yang ada, banyak pasangan suami istri yang belum menetapkan hartanya masing-masing. Jadi harta keduanya, suami istri itu masih bercampur. Yang saya maksud adalah bahwa ketika dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan keluarga, itu bisa-bisa aja, ya, berkolaborasi. Memang harusnya seperti itu. Tetapi yang saya maksud di sini adalah penetapan, kepastian daripada hartanya masing-masing. Suami dan istri meskipun hidupnya dalam satu rumah tangga, dalam satu rumah, maka secara syariat Islam harta yang dimiliki oleh keduanya itu harus jelas, ya, harus jelas. Mana punya suami, mana punya istri. Kembali saya tekankan, kalau soal pemanfaatannya boleh-boleh saja berbarengan. Saya ingin contohkan, misalkan ya rumah yang ditinggalkan oleh pasangan suami istri. Pertanyaan saya adalah, rumah itu rumah siapa? Rumah suami atau rumah istri? Nah, ini sangat erat hubungannya dalam pembagian warisan, ya, di kemudian hari. Ini bukan soal yang kecil, bukan soal yang ringan, tapi ini menjadi prinsip, ya, di dalam pembagian warisan. Kenapa dikatakan prinsip? Karena pasangan suami istri satu dengan lainnya saling mewariskan. Ya. Kalau suaminya meninggal duluan, maka istri menjadi ahli waris. Begitu pula sebaliknya, kalau istri yang meninggal dunia duluan dan dia punya harta, maka suami bagian daripada ahli waris. Nah, ini terjadi ketika kita menggunakan syariat Islam. Dan memang sebagai umat Islam, sebagai orang yang beriman kepada Allah, maka kita tidak boleh ada alasan untuk tidak menggunakan syariat Islam dalam segala aspek kehidupan kita, termasuk apalagi dalam pembagian warisan. Nah, inilah yang kemudian menyadari kita semua keluarga muslim, ya, sudah belum, ya, merinci hartanya masing-masing. Harta suami berapa, harta istri berapa. Kalau misalkan dalam satu rumah tangga, rumah yang beli suami, seluruhnya yang beli suami, otomatis rumah itu milik suami. Atau sebaliknya, kalau rumah itu yang beli istri, maka otomatis seluruhnya rumah itu adalah punya istri. Nah, bagaimana kalau kolaborasi? Ya, bisa saja, tinggal dihitung persentasenya, sahamnya berapa, 50 atau 50, 60 atau 40, 30, 70, ini nggak jadi
nggak jadi masalah. Yang penting hitung-hitungannya sudah ada kepastiannya dan bisa dipertanggungjawabkan. Nah itu kemudian yang perlu kita tekankan di dalam pembagian warisan itu adalah, lihat, pembagian warisan itu sudah bisa dilakukan atau itu bisa terjadi ketika salah seorang di antara ahli warisnya itu meninggal dunia. Entah bapak, kakek, nenek, suami, istri, anak, cucu. Kalau meninggal dunia, kemudian dia mempunyai warisan, mempunyai harta, maka pembagian warisan itu sudah bisa dilakukan. Maka kita bisa bayangkan, kalau pasangan suami istri ini, ya, harta warisnya dalam rumah tangga itu nggak ketahuan mana punya istri, mana punya suami. Kalau misalkan suami yang meninggal, maka kan yang harus dikeluarkan itu harta warisnya adalah hak milik suaminya, bukan milik istrinya, karena istri masih hidup. Atau sebaliknya, kalau istrinya yang meninggal, maka waris harta itu waris harta istrinya, bukan suaminya, karena suami masih hidup. Nah kita bisa ngebayangin kalau misalkan pasangan suami istri itu belum merinci hartanya masing-masing, maka ini akan menimbulkan confuse, kebingungan yang sangat luar biasa ditinjau daripada syariat Islam. Itu hal yang pertama yang terjadi. Kemudian kalau misalkan pasangan suami istri itu lama membagi warisnya, suami meninggal dibiarkan begitu saja, istrinya dibiarkan saja itu. Nanti kalau misalkan kedua-duanya sudah meninggal, nanti kedua-duanya meninggal itu baru bagi waris. Persoalannya warisan siapa yang harus dibagi? Bercampur rancu. Apalagi semakin lama semakin rancu. Oleh karena itulah yang menjadi pokok dalam pembagian waris itu adalah pasangan suami istri sejak awal wajib menentukan hartanya masing-masing, karena dalam syariat Islam itu tidak dikenal adanya harta gonogini. Harta suami itulah harta suami, harta istri tetap harta istri. Ya, lirrijalin nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun, walin nisa'in nasibu mimma tarakal walidani wal aqrabun mimma qala minhu au kasr. Bagi laki-laki ada bagian haknya dari apa yang didapat dari keluarganya atau kerabatnya. Bagi perempuan juga sama. Jadi masing-masing punya hak, punya bagian, ya. Dan ini akan memudahkan dalam pembagian warisan. Kalau belum terjadi pembagian itu, maka akan menjadi sulit. Untuk itu, kepada pasangan suami istri, mari sama-sama kita mencoba menerapkan syariat Islam itu dengan sebenar-benarnya, agar apa? Agar pembagian waris yang akan dilakukan oleh anak dan cucu kita akan menjadi mudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.